Terima kasih sudah mengikuti part 2 yang tentu saja diikuti oleh pembunuhan metode. Baiklah, kita mulai. Terakhir kali itu tentang rumus yang buat kita malah semakin kacau, atau metode-metode yang ngaco, menghafal pola-pola kalimat atau frase-frase dan sebagainya. Nah, oke. Setelah itu gue lanjut dari SMP, gue ngikuti seleksi sekolah SMA Taruna Nusantara ya, untuk orang-orang yang berkemampuan dan lebih ya secara akademik. Sayang sekali gue nggak lulus ya. Gue nggak lulus di fisik ya, paru-paru gue ya. Setelah itu lanjut gue ke pilih sekolah unggulan ya. Pada saat itu gue cukup beruntung bro. Ternyata itu pas gue datang itu ya, hari terakhir mau penutupan gitu ya. Karena setelah gagal dari SMA Taruna itu gue merasa sedikit frustasi lah. Artinya yang gue idam-idamkan itu gue tidak berhasil. Gue masuk ke daftar sekolah unggulan itu hari terakhir. Untung saja masih belum tutup, udah siang kali. Akhirnya salah masuk katanya. Yang bagus-bagus sebelah ruangan sana. Gue masuk, wah ini sekolah keren nih dalam hati gue. Oke, akhirnya gue semangat. Nontonnya dari awal, jangan di skip. Ada bumbu-bumbu cinta di dalamnya. Oke, seru bro. Sekolah pertama, gue tuh datang duluan. Artinya bahkan sekolah belum dibuka, gue udah datang duluan. Tapi gue rada nakal ya waktu itu, jujur aja. Jadi sekolah belum dibuka, gue nongkrong dulu. Gue ngudut sebatang dua batang gitu lah ya. Setelah itu sekolah dibuka, gue datang duluan. Nah itu bro, belajar itu gue. Itu yang namanya tinggi-tinggi sekali, itu dipisahkan dalam kayak kelas khusus gitu ya. Terus jadi teman-teman gue yang lain itu terpencar, entah ada yang sekolah di mana dan sebagainya. Nah hari pertama gue belajar, kebetulan sekali bro, hari pertama itu ternyata belajar bahasa Inggris. Gue diem aja tuh, ada gurunya bikin gue betah. Kenapa? Ini salah satu guru yang bikin kita betah, ternyata membuat kita cepat bisa. Carilah guru yang bikin kita betah. Kenapa? Cantik bro, orang Aceh, baik sekali. Aduh, Masya Allah, gue makin semangat nih. Tapi gue diam dulu. Dialog biasa, perkenalan kayak gitulah ya. Di sekolah awal tuh perkenalan segala macem kayak gitu. Nama gue kan dari S sebenarnya ya. Jadi lama banget gitu bagiannya. Gue diam-diam aja. Gue ngamati ya, otak gue tuh berjalan secara global. Gue berpikir tuh global ya. Jadi abstraknya global, gue kerucutkan. Terus gue bisa menilai. Jadi pertama itu gue bisa menilai teman-teman gue itu seperti apa, karakternya, sifatnya, terus kelebihan, kelemahannya itu gue amati ya. Bahkan gurunya juga gue amati dengan baik. Ini suara berisik banget sih. Sorry bro, gue recordnya di jalanan, tengah jalan. Jadi ya seru aja, biar lu lebih fokus ya. Sengaja, padahal ya gitu deh. Tuh ada suara apa lagi. Nah terus gue lanjut tuh belajar ya tadi ya. Tapi seru ya, itulah. Satu daging awal gitu ya. Ketika konsentrasi lu penuh, fokus lu penuh, rasa senang dan sebagainya, maka gangguan kayak tadi itu nggak ngaruh. Sama gue pernah baca cerita kenapa anak-anak kecil ketika ngapal Quran di Pakistan itu mereka cepat sekali, bahkan 2 jam bisa berjus-jus. Kenapa? Bahkan suara bom dan sebagainya, granat, dia nggak pedulikan. Kenapa? Fokus dia tinggi bro. Jadi kalau fokus tinggi, lu belajar enjoy, tenggelam lu di dalamnya. That is secret number 1. Catat dagingnya, fokus tingkat tinggi membuat lu efektif dalam belajar apapun. Oke, selanjutnya giliran gue tuh. Nah, ketika gue maju, dalam hatiku gini, gue sombongin gak nih ya? Sebenarnya bukan sombong sih, jadi gue percaya diri gitu. Akhirnya gue tampil. Nah sudah, gue berusaha memukau. Apa bro memukau? Gangguan. Gue inget dulu ya bro, gue ngomong apa pada saat itu ya. Kalau nggak salah gue ngomong, gue ingat, gue bilang seperti, I'm so happy here to be in front of you, standing here and in front of my beautiful teacher. And then I don't have anything special to tell you, my friends. Lu tahu bro apa yang terjadi? Semuanya pada mangap, gue juga ikut mangap. Kenapa? Dalam hati mereka, ini bule nyasar dari mana gitu.
gitu. Jadi trik gue berhasil. Serem ini, ada satu orang yang rada gelo ini, terus pada tepuk tangan dan sambil sweet. Kenapa? Itu gue nggak tahu bro. Jadi kalau ngomong tuh apa ya, yang kepikiran yang ada di depan aja. Begitu gue tengok ke kanan kan gini posisinya, gue tengok ke kanan, itu si ibu itu senyum bro, dan mukanya agak merah gitu. Aduh gawat juga nih ya gitu ya. Ya gue nggak sengaja, itu refleks. Emang dasar. Nah itu pertama sekali. Jadi trik kedua selanjutnya adalah show up. Jangan pernah takut, jangan pernah malu, dan jangan pernah peduli. Jadi artinya biarkan stigma ikon lo muncul, wah lo itu jago dalam satu bidang itu. Jadi identitas itu melekatnya. Jadi dengan melekat itu ada beban moral dan bagian etis dari lo sendiri bahwa lo harus terus melangkah maju. Artinya lo udah jadi ikon itu. Nanti ketika diandalkan dalam situasi apapun di pelajaran tersebut, nama lo lah yang muncul. Nah itu ya, daging tuh bro kalau mau sukses baik lo pelajar ataupun kuliah. Show up itu bukan kesombongan, karena orang kadang-kadang nggak ngerti, ada orang yang percaya diri segala macam. Nanti identitas ikon perlu lo ciptakan. Nah gue ciptakan di situ. Apa efeknya? Nah efeknya nih, kuantumnya gue langsung merasakan. Sejak saat itu gue nggak boleh ngomong bahasa Indonesia sama si ibu cantik tadi. Gue doang. Jadi gue dipanggil ke ruangannya, dia wakil kepala sekolah ya. Jadi harus ngomong bahasa Inggris. Ya Allah ya Robbi, ini musibah atau keberuntungan ini. Dalam hati gue, waduh gue harus terus meningkatkan ini, karena gue dianggap pada saat itu berhasil, strategi gue berhasil. Dan gue sendiri yang ibaratnya kata dia, you always talk or speak in English with me, kata dia gitu. Ya sudah, oke madam. Nah, akhirnya sejak saat itu setiap ketemu dia, dipanggil dia apapun, gue harus ngomong bahasa Inggris. Satu, gue dapet kata kunci. Nah gitu. Terus ternyata nggak lama musibah terjadi. Apa tuh bro? Semester kedua terjadi lagi pergantian kelas. Guru yang hebat akan membuat kita jadi hebat juga. Guru cantik, ganteng mungkin bisa juga membuat kita semangat. Nah gue dapet perpindahan kelas itu guru yang musibah ya. Dulu pernah nggak ngerjain LKS satu buku? LKS dikerjain satu buku. Gue dapat apa? Kerjakan ya, tinggal. Waduh parah ini mah, lebih parah dari metode menghafal rumus ataupun menghafal kosakata. Nah di situ gue mulai cari kehausan gue dalam belajar gitu. Akhirnya gue beli novel-novel aja lah. Gue beli novel-novel. Terus oh ya satu lagi, gue bikin klub belajar gitu. Jadi sama temen gue beberapa yang cukup cerdas di akademik, gue kebetulan bagus di matematika dan bahasa Inggris. Jadi di satu kelas gitu ya, ada yang lemah matematika dan bahasa Inggris, itu bagian gue. Jadi ada kalau nggak salah sih 6 orang ya. Ada yang jago di biologi, di IPA gitu. Nah dia ngajarin teman-teman yang kurang di IPA. Keren banget kan bro. Bayangin tuh, gue sudah mempelopori sebuah sistem di sekolah yang menerapkan metode kalau mau pinter jangan belajar tapi ngajar. Jadi seminggu berapa kali ya, kadang 2, 3 tergantung mood anak-anak ya. Tapi itu rutin gitu ya. Jadi yang lemah-lemah itu kita kumpulnya di mana aja, kadang di kantin, kadang kita main bola bareng, yuk ayo main bola. Jadi seru bro, pada nurut-nurut semua. Jadi bukan yang badung-badung pun nurut. Artinya mereka zaman gue itu masih ekstrim ya. Artinya guru-guru itu benar-benar kalau nggak bisa kita ya benar-benar malu lah bahasanya. Jadi stigma itu penting juga ya. Artinya malu kalau kita tidak mampu atau tidak bisa. Jadi mereka nurut. Kalau diajar malah bersyukur. Dan satu lagi bro, ini nggak tahu ya, subjektivitas atau pandangan gue aja ya. Rata-rata cewek cantik itu bego bahasa Inggrisnya bro. Udah kebetulan gue nangani bahasa Inggris, asik bro. Gue dikelilingi cewek-cewek cakep,
siapa yang nggak betah, jangan ngeres dulu ya. Nah, kadang sampai ada yang bilang, yaudah ke rumah aja. Terus gue bilang, tapi bareng-bareng ya gitu. Jujur bro, gue masih ikutin ajaran nyokap bokap. Apa itu? Jangan aneh-aneh kalau bergaul, itu gue pegang. Walaupun gue remaja, nakal dikit ada, tapi itu gue takut. Jadi kalau ke rumah cewek, gue pasti minta ada teman. Ya sudah, kadang gue ditraktir jajan, tapi gue bilang, ini bukan gue minta ya, tapi kata dia nggak apa-apa. Rasa terima kasih, asik kan tuh. Bahasa Inggris membuat lu dikelilingi cewek-cewek cakep bro, masih nggak mau juga. Aduh keterlaluan. Aduh terlalu banyak bumbu-bumbunya nih, mana metodenya segala macam. Ya kan gue bilang ada kisah-kisahnya. Istirahat dulu ya. Oh ya, gue inget bro, kenangan sama si guru cantik itu. Waktu itu kan tes awal tuh, dan ya gue berusaha dong jauh sebisanya. Icon sudah melekat ya dalam hati gue, gak boleh jelek ini. Ternyata gue dapat 100 sempurna gitu. Nah setelah itu gue dipanggil. Waduh, maksudnya dipanggil apa ini? Gue sengaja, gue kabur ke kantin, disamperin temen gue. Itu si ibunya nungguin di ruang guru katanya. Aduh kenapa sih? Nggak tahu, gue salah apa gitu ya. Takut juga ya, takutnya bukan masalah nilai atau apa, gue nggak tahu juga. Begitu dipanggil, ya gue masuk lah ya. Ternyata gue dikasih duit. Bayangin bro, zaman gue dikasih duit 10.000. 10.000 itu nilainya sekarang berapa coba? Si ibunya mau orang kaya gitu ya. Terus gue bilang, aduh maaf bu, saya nggak berani menerimanya. Kata orang tua saya, jangan menerima pemberian orang yang tidak ada alasannya. Itu sama aja kamu berdosa. Si ibunya senyum ketawa gitu ya. Malum loh, gue orang Betawi diajarin agama cukup ketat. Terus akhirnya dia, enggak, ini bukan apa-apa, ini penyemangat doang hadiah. Nah agak sedikit maksa si ibunya, dan gue merasa dosa juga kalau gue nggak terima gitu. Ya enak lah gitu ya, namanya orang memberi. Akhirnya gue ambil, gue balik lagi ke kantin ya. Langsung gue bilang anak-anak, rezeki ayo habiskan. Udah habiskan dengan teman-teman. Habis pada saat itu teman-teman semua yang ada satu kelas makan apa segala macam sampai duitnya habis. Nah itu. Terus begitu ujian selanjutnya, gue masih 100 lah ya, dan dipanggil lagi, gue nggak datang karena gue udah tahu pasti gue dikasih uang lagi. Nah dan anehnya si ibu itu mungkin paham ya, menghargai pemahaman gue sendiri. Dia nggak manggil lagi. Udah setelah itu selesai gitu aja. Nah oke, gue lanjut ke tadi ya, gue ulang sedikit. Pembunuhan pertama, zaman dulu kita disuruh mengisi LKS dan sebagainya. Oke, itu. Terus yang kedua, musibah ketika kita mendapatkan guru yang tidak menginspire ya gitu ya. Guru itu berperan penting bro dalam pendidikan seorang remaja, anak sekolah dan sebagainya. Ternyata guru itu benar-benar berperan pengganti orang tua. Guru maaf yang tidak enak dan sebagainya bisa membunuh cita-cita gue terbunuh karena gara-gara seorang guru gitu ya. Mohon maaf Pak Guru ya, ini cuma cerita berbagi dan manfaatnya nanti, dan tidak terulang lagi untuk generasi selanjutnya. Gue tetap haus dengan ilmu bro. Akhirnya gue kulik-kulik, gue buku segala macam, buku bahasa Inggris dari mulai yang udah kuliah gue baca dengan kekuatan otak kanan itu imajinasi bro. Jadi kayak gambar tubi itu gue buat seperti ini ya, lo lihat nih. Jadi secara nggak langsung orang melihat visual, dia sudah bisa menerka, oh seperti apa. Gue bikin rangkaian-rangkaian. Nah, kadang-kadang gue buat istilahnya bukan si tubi, si tobe. Si tobe itu pemalas, dia diam, dia tidak mau ngapa-ngapain. Keren kan? Makanya nanti kalau lo ikutin terus, lu tahu metode yang gue ciptakan saat ini ternyata prosesnya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Jadi mungkin ada anak muda sekarang yang tamatan luar negeri sekolahnya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin jago ya bahasanya kayak gitu, tapi empiris pengalaman tidak bisa terkalahkan. Seorang guru pelaku juga, dan dia mempunyai pengalaman. Tentu dia mengalami rangkaian puluhan bahkan bermacam-macam metode. Dari metode itu bisa dia simpulkan. Seperti gue nih, gue lakukan riset dan sebagainya. Kenapa
catat untuk pemerintah dan Menteri Pendidikan, anggota DPR juga boleh seharusnya nonton ini. Ada nggak? Kalau gue salah dikoreksi ya, so di bawah atau gimana. Ada nggak kurikulum kompetensinya atau pedomannya atau intisarinya atau materinya berbunyi lancar berbahasa Inggris? Nggak ada. Jadi guru jangan pernah salahkan ngajarnya seperti itu, dan jangan pernah salahkan tamatan SMA nggak bisa ngomong apa-apa, karena kurikulumnya udah ngaco pertama itu dari kurikulum, adanya cuma mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi. Ya Allah ya Robbi, intisari bahasa Inggris itu adalah menguasai, mampu dan lancar bercakap. Itu yang penting. Kita disuruh baca teks buku, diajarin kagak segala macam. Nah kayak gitu. Itu yang pertama harus digarisbawahi oleh pemerintah kita adalah merombak habis. Para profesor silakan koreksi saya kalau saya keliru. Itu dibuatlah seperti itu. Makanya jangan kaget kalau tamatan SMA bahkan kuliah sekarang bahasa Inggrisnya nggak lancar. Gimana mau maju negara ini? Lihat di Asia Tenggara aja kemampuan bahasa Inggris kita itu paling rendah, bahkan kalau saya tidak keliru itu di bawah Vietnam. Kacau kan? Oke, itu kekacauan pertama. Kayaknya kita lanjut part 3 bro. Kenapa? Gue bicaranya agak muter-muter, tapi nggak apa-apa, lu ambil intisarinya. Nanti pun gue berikan simpulan. Mungkin nanti ketika di akhir-akhir gue ulas lagi poin-poinnya, apa intisarinya, sehingga lu dapetin banyak hal di sini ya, yang bisa lu jadikan referensi berpikir, referensi riset kecil untuk menganalisa. Oh, yang bagus lu ambil, yang jelek-jelek tentu dibuang saja. Itu sekiranya dari ketiganya nanti lu nantikan. Kenapa? Insya Allah mengerucut lagi sampai gua kuliah. Nah, gua kuliah dan seterusnya. Tentu ada cinta-cintanya bro. Ya mohon maaf. Ya itulah kehidupan. Oke, sampai mungkin gua dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi ya nanti. Kenapa? Tapi thank you. Terima kasih yang sudah menonton. Ini saya berikan bonus istimewa. Yang pertama, sesuatu yang sudah saya kembangkan selama 30 tahunan, Anda bisa menguasainya kurang lebih 3 menit. Yang pertama adalah dasar yang sangat penting itu diketahui, dan inilah hasilnya. Oke. Yang pertama adalah si Tobe atau si Tubi. Saya menyebutnya dengan si Tobe. Si Tobe punya teman. Siapa saja temannya? Si Tobing, si Bibi, Mr. Bean. Sedang apa? Sedang berada di SMA 2W. Silakan ulangi sampai nempel di kepala. Dijamin dan sudah terbukti. Bahkan ada yang 10 tahunan belajar, dia masih ingat. Selamat menikmati. Terima kasih. Nantikan yang